terima kasih sudah hadir di Kopdar ketiga kita ya walaupun orangnya cuma segini aja, saya ucapkan terima kasih. Nah, perlu perkenalan betul nih? Nama masih mau sing? Iya belum. Saya dulu kenal. Perkenalkan, nama saya Mas Andi Muhammad Rohim. Nama channel saya Muhammad Channel. Subscriber saya 868. Ya, terima kasih. Ya. Terus kita lanjut aja langsung. Ya. Kalau perkenalan cuma segini kan udah kenal semua ya kayaknya ya. Monggo langsung aja dari Iya. mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Saya akan memberitahukan tentang permasalahan kaos. Kemarin itu memang saya usul kita punya identitas supaya pas kita kopdar itu bisa kita pakai. Dan kemarin saya memberanikan diri tanpa bilang dulu ke sumbernya. Itu harganya saya patok 45 seperti saya pesan yang dulu-dulu. Hal ini saya beritahukan supaya yang teman-teman yang tidak bisa berangkat bisa mendengarkan lewat live streaming ini. Jadi ketika 45.000 itu kita patok, ternyata setelah saya ke pembuatan kaos ini harganya 65. Nah, misalnya ada yang minta permintaan, ada yang panjang 3/4 itu nambah 5.000. Terus kemudian ada permasalahan di sablon. Saya hanya nyun sewu kemarin itu tinggal gelundung Saya tidak tahu kan itu ada beberapa versi itu. Saya tinggal gelundung ternyata yang kena ini. Ya misalnya itu suatu kesalahan ya, saya mohon maaf. Terus tapi saya mohon izin supaya ini tidak dibesar-besarkan supaya kita itu berkopdar itu dengan nyaman. Dan misalnya ada kesalahan bisa dijabri gitu maksudnya, tidak diungkap di grup sehingga menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda dengan teman-teman. Kemudian masalah harga, kemarin saya sudah pernah bilang sama Mas Ari, kalau memang toh 45 itu sudah harga paten, saya punya kebijaksanaan gini, yang misalnya yang kurang nomboi saya terima, tapi kalau saya 45 yo saya terima akhirnya gitu. Toh nanti kalau saya kumpulkan yo sekitar 500 berapa, itu seperti itu. Jadi ini kalau dikatakan kesalahan saya, maka sebagai risikonya, misalnya tombok ya saya terima, kalau enggak ya saya terima, begitu Bu Mimin gitu. Jadi saya tak dadani gitu. Terus yang kemudian ini yang saya laporkan ada pemesan sekitar 28 dengan masih itu. 27 awalnya ya? Ya. Awal 27. Cuman dalalah ini ke kaosnya sisa terus kita minimal ratusan 30 itu. Itu paling minimal sendiri. Terus saya selaku sing di pasrah ini, misalnya ada kesalahan terus saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terus masalah desain, monggo misalnya dihapus, monggo silahkan. Nah ini yang desain orang kali bening itu siapa? Dulu kan desain, siapa bisa desain? Tuh. Saya ini menyala sebentar. Desainnya itu kemarin yang dikirim ke jenengan itu ada berapa? Kalau tidak salah ada kesalahan terus tentang kaosnya bagaimana, mau diatur atau datang sendiri. Nah, sama masalah desain, sisa kaos nanti saya dihapus. Sisa Monggo kaosnya tak silahkan. bawa Ini yang nanti desain orang kali entah bening itu mau tak distribusikan sendiri atau dulu kan desain, siapa bisa desain? nanti belum tahu saya
saya ini menyala sebentar gitu ya. Sisanya itu kemarin yang terus dikirim ke jenengan itu ada berapa? Mungkin ada Udah saya dua ini. dua bertanya atau Yang ini sama yang ini bendera merah putih ya. Masalah udah itu. Udah masukin. Ini kita telat masuk karena pesanan semakin eksis nunggu enggak. untuk kemarin kan memang yang dulu kan tak kasih estimasi satu Iya. minggu. Tak kasih estimasi satu Bisa minggu itu dekat, menarik. masuknya biar itu yang perlu bagaimana cara untuk dilunasi segera menumbuhkan itu dilunasi kaosnya biar langsung karena dibuat. terus terang yang saya rasakan kadang membuat video itu Ini Mas Haris. eh, Yang penting tanggung jawab Relevan, dan gitu. tanggung jawab saya sudah kadang semangat kadang enggak padahal kan kita Ya, konsisten terima kasih. nah, Konsistensi ya. kadang kita ada momen yang pas cuman kadang kok kelewat aduh Turun. harusnya tadi dibuat Ini saya serahkan pada Pak ya, Ali ya. konten kan gitu Nanti untuk bisa dikasihnya ada memberikan yang juga ya. seperti itu Terus misalnya tadi yang saya sampaikan misalnya mau nambah ya ditompo ora ya Pak. Oh, Nah gini Om, jadi sering-sering kemarin kopdar yang Dari saya. kemarin Iya. itu saya tuh dulu hampir putus asa. Karena apa? Semua setuju. Ketika Ya, hidup bukan saya semua sudah 3 tahun banyak itu setuju ini kalau tidak berkembang. nambahi Kenapa? nambahi kekurangan Itu kan hitungannya 365 hari konten kita ya. itu nanti gini Kalau aja. itu Berhubung ini jangka kan yang yang tidak bisa cuma monet, sedikit, itu otomatis nanti saya harus. share di grup Itu aja. membuat kita putus asa. Kesepakatan Akhirnya, kemarin kan mono. Memang kemarin saya Nah, beli jam itu tayang, terus mau nabrak ya. or transfer kan bisa tuh. Tapi akhirnya sekarang udah monet, Transfer atau bisa sekarang langsung. tinggal kita Monggo. harus kerja. Buat lagu sehari berapa kali sebagai rasa salah saya Ah, tidak nombor 20 jangan ngotot memang Ah. harus anu aja Oh, gitu jadi ya. youtuber ya nanti tak share jadi di harus grup toh. kerja keras. Konsepnya gini, Terus jadi jadi dari saya lihat sudah sudah mulai dari diambil Bahar hanya disuruh nambah sampai 10.000 gitu Ando. loh. Setelah Kemarin masuk saya itu udah luar biasa. ini kan data di sini ada semua ya. Nah ini Tapi masalahnya yang namanya kan hanya dia nyuting kembang aja. kalau Kita bisa tapi semangatnya ini sama itu masalahnya itu pasarnya dia sudah terbentuk kualitas dan penontonnya yang sudah terima kaos luar negeri kebanyakan TV 2 terus sama saya 1 apa namanya Bu Mimin 2 kalau dari Mas Andi 1 itu Mas Andi sempat saya juga pernah dapat putus asa susulan saya monet lolos monet itu 8 bulan nah soalnya lama banget nanti ya di share di grup aja kan belum tahu saya awal mula bikin YouTube itu iseng. Awal mulanya gini, kok iso sih? Kok upload video YouTube itu caranya gimana? Kok bisa? Akhirnya saya iseng coba upload. Sampai sekarang pun masih ada di channel saya. Channel Gamezone ID itu paling bawah sendiri ada. Terus itu oh ternyata caranya seperti ini. Terus belajar ngedit, cari di YouTube. Cara ngedit ini seperti bagaimana, cara ngedit seperti ini bagaimana, sampai suatu ketika mentok kok nggak lolos monet, udah beberapa bulan nggak lolos monet, udah mau putus asa apa tak terusnya apa enggak gitu. Begitu mau putus asa mungkin rezeki saya ya dapat kiriman email, selamat Anda telah diterima program YouTube Partner. Nah itu tandanya udah lolos monet. Dari situ berarti kan YouTube kita sudah bisa menghasilkan uang dari iklan. Nah itu dari situ kan lolos monet. Terus saya mikir lagi, kalau nggak tak terus ke iman nggak diterusnya udah lolos monet, tinggal ngejar dolarnya terus udah jalan langsung gitu terima gaji. Mau nggak mau saya main YouTube lagi, lebih fokus ke YouTube. Dulu kan sempat kebagi antara kerjaan sama YouTube, kan sempat kebagi fokusnya. Kalau sekarang tak paksa gitu, tak paksa mau nggak mau harus 50-50. Kalau misalkan nah ini kan sekarang kan posisi kerjaan saya kan lagi
berarti lagi butuh perhatian khusus, fokus lebih. Nah, YouTube-nya itu tak buat yang simple, nggak banyak edit, yang penting tiap hari bisa upload. Tuh, memang konsistensi itu penting sih. Mungkin dari saya. Mungkin yang sudah gajian Mas Rafa ya. Mas Rama. Mas Rama apa Rama? Rama TV. Oh, Mas Rama. Rama Ya. Maulana, Pak. Ya, Mama Maulana kan anak Om. Rama Maulana. Rama TV, mungkin. Kalau saya sih sebenarnya sekedar iseng bro. Iseng berhadiah karena pas ngomong anak saya itu saya bikin video gitu, terus upload ngomong anak saya jalan Pak, kedua kamera tak bikin video karena konten saya kan vlog perjalanan ya, jadi motovlog perjalanan. Kadang kan anak saya kemana gitu saya video gitu terus saya upload gitu. Jadi konten saya tuh mudah dan gampang. Cuman sehari upload 2 kali nih. Bisa, kalau mau 2 kali 3 kali bisa. Cuman kan Karena kan video langsung. ya, Konsistensi lagi Bu, maksudnya. Tapi yang penting bayaran. ya alhamdulillah Pak. Udah bayaran. Itu mungkin Mas Aang yang mana baik? Ya ini ahli. Maaf, Mas Ali sudah bayaran ya? Udah. Belum. Saya udah sekali, cuman ini mandek. Kenapa ya? Mandek karena waktunya nggak ada. Kalau bicara konsistensi, saya sebenarnya nggak cocok. Soalnya saya benar-benar YouTube itu tak buat dulu tuh awalnya pas bikin YouTube hanya buat karena saya hobi sepeda, PPKM, motret sepi, video sepi, jadi saya kali jual beli sepeda itu hanya untuk biar orang-orang yang beli sepeda nanti tahu detail dari sepeda itu dari video di YouTube. Malah pasar sepeda naik. Nah di situ channel saya ikut naik. Jadi selisih 6 bulan saya udah monet, udah langsung dapat pendapatan. Jadi siapa yang komen di situ, dia komen di channelnya. Jadi lebih ke ada orang yang bertamu di channelnya Pak Miko, dia bertamu kembali di channelnya yang komen itu tadi. Jadi ada silaturahmi di situ. Jadi tiap Pak Miko upload dia orang pasti nonton dan delalai luar negeri. Nah, jadi dolarnya lebih tinggi. ya untuk dolarnya memang lebih ukurannya kursnya lebih tinggi dari kita. Kalau memang sih kalau untuk channel-channel Indo kayak punya saya kan penontonnya Indo semua karena bahasa saya juga bahasa Indo campur-campur Jawa gitu ya. Jadi untuk pendapatannya penonton saya misal 2000 atau penonton 2500 gitu. Jadi punya Pak Miko hanya 100 itu pendapatannya sama gitu. Bandingannya hanya gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin kalau konsisten aku rawan soalnya aku ya konsisten gitu. Cuman kalau untuk apa ya misalkan naik pendapat misalnya ya itu. Jadi berkaca ke teman-teman yang mungkin sudah tinggi dan dari awal memang diniatin untuk jadi YouTuber. Ya YouTuber itu harus konsisten karena dari yang sudah channel 10 juta view 10 juta subscriber atau yang berjuta-juta itu mereka juga konsisten tetap buat video walaupun sebenarnya pendapatan mereka udah melebihi dari itu gitu. Nah, karena mereka memang diniati dari awal ini untuk misal untuk jadi YouTuber gitu. Dan memang pendapatannya juga bagus ya terhitung aset sih. Jadi untuk aset digital karena untuk kedepannya aset digital itu lebih penting makanya semua lebih ke online sementara ini. Kalau dari saya sih itu untuk konsistensi. Sebagai motivator kita yang pemula-pemula ini untuk penyemangat Dan tertinggi kalau masih paling ya satu kali itu tuh ya 1.300.000 jadi saat ambang pembayaran aja itu. Jadi belum pernah yang kalau kakak saya udah sampai 4 juta kemarin 2 juta berapa itu tapi dia VPN mainnya VPN jadi ada effort sendiri. Nah VPN itu nanti negatifnya bisa di-ban dari YouTube gitu karena main VPN itu berarti kita bikin akun sendiri terus video kita tonton sendiri dengan VPN itu dengan akun-akun itu nggak masalah kalau teman-teman berani menanggung resiko
terus channelnya di banned, nanti saya takutnya kan gitu, kalau channelnya di banned, kalian yang bikin dari awal susah payah di banned karena VPN itu kan susah, kalian mau ngulang pasti nggak mau, pasti udah pastikan harus males wis wegah gitu. Jadi kalau saya nyaranin ya lebih baik channelnya itu tumbuh dengan alami. Jadi kalian bikin video semenarik mungkin agar teman-teman yang di luar sana mau menonton video kalian. Dibikin semenarik mungkin, seunik mungkin, atau mungkin teman-teman ada cara lain agar menarik penonton. Intinya di situ. Jadi untuk kedepannya ini benar-benar jadi aset digitalnya sampean sendiri. Karena mungkin kalau aset digital itu bisa diturunkan Bu ke anak cucu misal gitu. Itu bisa diturunkan, bisa dilanjutkan ya. Yang penting akunnya sama, channelnya tetap, dan mereka juga diajarin bikin gini gitu. Karena teman-teman yang kemarin juga tahu tentang aset digital, terus digital marketing, itu mereka memang lebih condong ke digital sekarang. Jadi kalau untuk toko offline itu masih ada, cuman toko online itu sekarang juga lebih digandrungi. Makanya untuk TikTok sekarang ada live shopnya. Jadi kita seperti Instagram, jualan di TikTok. Jadi kita bisa jualan di situ. Makanya kan kita lebih enak. Nggak punya toko, kita punya platform TikTok sama Instagram. Kita live di situ, ada yang beli. Tanpa kita punya toko. Yang penting kita punya stok. Intinya di situ. Makanya kalau untuk pengen jangka panjang, untuk kedepannya, ya saya saranin natural aja yang lebih baik natural, karena Bu Mimin juga tahu progresnya, Pak Had juga tahu, dia sampai sempat beli jam tayang gini itu kan berarti effort di situ. Kalau jam tayang kan nggak begitu sampai ngeluh ya. Jadi kan itu benar-benar udah ada effort luar biasa. Nah kalau misal Pak Har kebetulan aku pengen VPN, nah di situ udah keliru lagi. Wah, enggak berani loh. Saya takutnya nanti ke depan channel di banned, dibatalkan, semua dia harus ngulang dari awal. Berarti nek kena banned niku kan tonton sendiri berarti Mas. Iya, VPN itu kadang kan kita pakai itu pakai sinyal luar negeri intinya gitu. Iya. Sinyal luar negeri. Itu Jadi berarti saya diceritakan. kita nonton film kita video kita sendiri pakai akun lain, tapi pakai akun yang kita buat sendiri. Misal satu akun Google kan bisa punya 5 anak. Nah, jadi satu akun Google bisa ada beberapa akun YouTube di situ dan kita tonton. Nah, kalau kakak saya memang sudah diniati memang ini meh tak VPN. Aku misal karena dia sudah punya cara sendiri Bu, biar nanti monetnya gampang. Terus ini tapi harus membutuhkan effort yang tinggi juga dan harus harus benar-benar standby juga. Jadi ya intinya di situ biar support teman-teman juga. Itu tertinggi. 1,6 paling tinggi sebulan. Tapi rutin deh. Enggak, kalau saat ini 400, 300 enggak masih ya? Ya. Tapi ngambilnya harus 1.300.000. Ya. Pas enggak tahu Bukan itu apa ya. nominalnya tapi pengalamannya. Saya itu kan nunggu PIN ini. Saya sudah Pernah cair? belum 10 dolar sudah. Belum datang. belum datang PIN-nya. Nah, nanti PIN kita masukkan, kirim lagi. Ternyata klik. Ya, nanti setelah PIN datang, kita daftarkan nomor rekening yang kita pakai. Ya. Jadi lebih enak. Jadi prosesnya gini Bu. Misalkan sudah 1000 subscriber, jam tayang sudah minimal 4000 jam tayang. Itu sudah terlampaui semua. Terus mendaftarkan monetisasi, Kena pajak. daftar monet, Paling kena itu pajak berapa persen? tinggal YouTube-nya mau diterima atau enggak, itu berapa lamanya masuk dari kita nggak tahu. sudah dipotong. Kalau Dipotong pajak. pas rezeki ini kayak punyanya Rizal cuma 8 jam. 8 jam toh diterima monet. Nah, Tergantung dari penonton itu setelah diterima monet, prosesnya lagi harus cari 10 dolar dari pendapatan AdSense. Sebelumnya daftar AdSense dulu. Daftar AdSense dulu bisa atau pas itu bisa. Nah, setelah 10 dolar tercapai, nanti akan ada email masuk. Email itu verifikasi PIN sama verifikasi bank. Nah, verifikasi bank terakhir, verifikasi PIN dulu. Jadi nanti setelah 10 dolar udah kena 10 dolarnya, PIN dikirim ke alamat sesuai KTP. Gitu.
PIN-nya dikirim ke alamat sesuai KTP. Habis itu setelah ngirim masuk ke PIN surat adsen itu loh yang pernah tak share ke grup itu, Indonesia surat adsen dalamnya ada PIN, itu sifatnya rahasia. Nah setelah dimasukkan PIN-nya, verifikasi, terus verifikasi biasanya bank, rekening bank. Betawi. Nah kalau verifikasi rekening banknya itu kita masukkan mobile bankingnya biar lebih mudah. Jadi nanti dari pihak adsen ngirim sejumlah uang, itu uangnya nggak 1.000 nggak 2.000, biasanya cuma 3 digit tok, entah 123 atau 456 atau 387, itu cuma 3 digit tok. Nah itu yang dimasukkan untuk verifikasi itu. Nah setelah semua selesai, udah tinggal nunggu aja, tinggal buat konten terus, nunggu sampai bisanya diambil $100 minimal. Kalau bulan ini belum bisa, bulan berikutnya begitu seterusnya. Banyak youtuber gede itu dulunya setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun nggak bayaran ada. Itu ini Bu Mimin ya. Ketemu Nasi dengan tulsi Mas Ari. Dengan tulsi. Bu Mimin. Yang enak ya. Saya tutup. Terima kasih banyak sudah datang ke Kopdar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.